Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Dan kini kita tetap belajar sepanjang hayat, berbagi pengetahuan melalui channel Suyanto.id. Klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru. Apalagi ini video tentang bagaimana menulis di jurnal yang berintegritas, jurnal yang berindeks Scopus, dan itu tidak gampang. Oleh karena itu ikuti saya di channel ini bersama narasumber kita Dr. Hendra Setiawan. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Yogyakarta, dan ini pada episode kedua. Jangan lupa selalu ikuti, dan kalau Anda menerima video ini di gadget-gadget Anda, ini berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rob. Ya, kemarin kita sudah bincang-bincang mengenai bagaimana strategi menerbitkan jurnal. Sebetulnya bagian dari strategi, bagaimana kalau ada orang bohong? Indra, ini di penelitian itu kan terkenal membohongi hasil penelitian itu dengan cara falsifikasi, kemudian dengan cara fabrikasi, dengan cara yang satu plagiasi. Itu kebohongan ketika kita menulis sebuah artikel ilmiah. Nah, jurnal ini kan kalau kita nggak riset secara langsung, kemudian orang pinter mengelaborasi, membuat fabrikasi, membuat data, kemudian membuat data yang palsu, kemudian disusun dengan baik, apalagi sekarang ada chat GPT itu. Nah, gimana? Kira-kira mudah nggak kalau berbohong untuk jurnal itu? Gimana, Indra? Baik, Bismillah. Alhamdulillah, Prof. Untuk kesempatan kedua ini diberikan kesempatan untuk berbagi sharing pengalaman, Alhamdulillah. Jadi terkait data, memang saya dulu juga sempat kepikiran bahwasanya, kalau menulis kuantitatif itu jangan-jangan nanti banyak bisa orang memanipulasi data karena sangat mudah mendapatkan data itu kan di zaman ini kan. Ya. Sehingga saya akhirnya berpikir ini, kayaknya memang masuk akal juga gitu. Nah, namun berdasarkan sharing-sharing dari pengalaman saya sendiri, ya kalau memang kita penelitian kuantitatif, contoh kalau saya di bidang physical education atau kesehatan olahraga, itu kan lebih banyak kita memang menggunakan data kuantitatif daripada kualitatifnya, sehingga kita banyak penelitian eksperimennya, Prof. Jadi penelitian eksperimen itu karena data yang kita dapat eksperimen ya mau nggak mau kita menggunakan data kuantitatif, dan itu yang saya praktekkan sendiri, alhamdulillah memang kita nggak mengubah-ubah data ya, artinya apa adanya, karena itu memang kita keterbatasan waktu, tenaga pikiran, biaya. Contoh saja misalkan penelitian eksperimen yang memang standar idealnya itu ada 30 ya sampel kita, subjek kita, namun karena mungkin alasan tertentu tadi, keterbatasan banyak hal tadi, sehingga di bawah 30. Dan itu para ahli juga ada yang membolehkan untuk penelitian eksperimen itu di bawah 30. Nah, kalau pendapat gaya ada 30 memang idealnya untuk penelitian eksperimen. Nah, pengalaman saya waktu itu meneliti konsentrasi, terkait konsentrasi ya, menggunakan grid konsentrasi, ya, jadi membandingkan antara olahraga bulu tangkis dengan panahan ini, yang lebih meningkatkan konsentrasi yang mana begitu. Kita uji eksperimen hingga 12 hingga 16 kali pertemuan. Nah, kita subjeknya nggak cukup, Prof. Jadi hanya ketemunya sekitar berapa tuh? Nggak nyampe 30. Ya udah kita pakai itu aja apa adanya. Terus kita submit, selesai kita submit di jurnal Scopus juga. Nah, pertama kali saya pikir, wah ini pasti bisa jadi di reject karena kurang sampel saya gitu. Ternyata setelah saya submit sekali di reject, ya sudah saya geser ke jurnal lain, di reject juga. Saya geser ke jurnal yang ketiga, malah diterima, alhamdulillahnya, jurnal bagus juga, lumayan Q2 begitu kan. Nah, itu terima, tapi di situ juga ada revisi ya, revisi sesuai dengan apa dia kan. Nah, itu artinya apa? Saya tidak mengubah, walaupun saat itu saya bisa aja mengubah data, langsung saya buat, tak tambah data sampai 50, 60, bisa aja wong tinggal ngisi. Tapi saya berpikir, apa gunanya kalau seperti itu?
kita mau penelitian itu mau menunjukkan hasil apa adanya. Cuman kelemahannya kalau hanya sampelnya di bawah 30 kan tidak bisa digenerasi. Jadi hanya untuk sampel itu saja, populasi itu saja Nah, begitu. Nggak bisa Dra, digenerasi. Gitu. pertanyaan saya belum dijawab. Oke. Pertanyaan saya itu, kalau metodologi itu begitu kan memang sudah standar secara ilmiah. Oke. Pertanyaan saya, bisa nggak kita ngapusi jurnal? Kita berbohong menggunakan data yang difabrikasi. Kalau soal apakah kurang Hmm. 30 atau apa itu Hmm. persoalan Hmm. standar Hmm. apa metodologi ya. Ya, Misalkan siap. oke, kamu Hmm. kamu nggak mau menambah data, nggak mau Ya. menambah sampel. Padahal kalau mau, kan gampang Mau. sekali Ya. mengenerate data eksperimen kamu itu, sampelnya masing-masing dari badminton dan panahan itu oke lah ditambah 75 misalkan Hmm. saja. Kan kurang 40. Hanya Ya. mengenerate angka di dalam komputer itu. Bisa nggak gitu? Supaya kamu itu lebih mudah. Nggak usah jurnal satu, jurnal 2, akhirnya diterima di jurnal 3 gitu. Kamu tidak melakukan itu kan karena alasan etis kamu. Kamu masih orang mempunyai keimanan Scopus kamu. Jadi bagaimana kalau orang misalkan saja sudah terdesak, wah tambah aja lah. Kemudian uji normalitas atau apa segala macam itu juga dinormal-normalkan. Uji apa saja dinormalkan bisa itu melalui fabrikasi itu. Gimana menurut kamu? Oke, baik, alhamdulillah. Jadi itu kembali ke itu tadi etika tadi, Prof. Ya, masalah diterima enggaknya itu walau alam. Tapi tadi ketika sudah ada pabrikasi, kemudian pemalsuan data, menambah-nambah data sendiri sesuai keinginannya, maka itu etika yang pertama. Yang kedua juga nanti pihak jurnal itu tidak ujuk-ujuk juga langsung ini percaya gitu. Kalau kira-kira datanya dianggap ini kok datanya dapatnya dari mana? Nah, kadang kita diminta data mentahnya itu disuruh melampirkan data mentah. Makanya untuk antisipasi itu saya selalu menyediakan data mentah asli sebelum saya olah itu. Ketika nanti misalkan direview, ditagih mana data awalnya. Mungkin foto-fotonya juga pengambilan datanya kita siapkan, Bro. Jadi kita siapkan ketika nanti direview, diminta, maka kita berikan. Nah, itu solusi untuk supaya tidak tadi terjadi malpraktek tadi ya, terjadi kebohongan ya, kebohongan untuk memasukkan data tadi. Nah, itu langkah yang memang perlu diantisipasi. Ya kalau orang mau bohong bisa saja, sangat-sangat bisa itu. Tapi kembali lagi kita sebagai peneliti tentunya menggunakan etika ilmiah. Begitu, Ya, Prof. etika itu kan standarnya begitu. Tapi Iya, banyak orang itu karena secara psikologis teorinya orang itu takut gagal. Kalau iya. orang di depan matanya sudah kelihatan akan gagal, dia berusaha untuk tidak gagal. Antara lain usahanya untuk menipu, kemudian melanggar etika dan sebagainya itu. Yang ingin saya cari tahu itu adalah dan untuk memberi pesan kepada calon-calon pembohong di dalam publikasi jurnal. Jangan bohong loh. Percuma bohong karena jurnal itu punya instrumen untuk mengetahui bahwa Anda bohong. Ya, jadi punya ya instrumen untuk mengetahui bohong, tidak sekedar menanyakan data aslinya, kemudian membuat foto. Saya kira dia sebagai reviewer yang Yang berpengalaman pengalaman. itu kan pasti punya rasa bagaimana misalkan saja dia mau berbohong atau tidak itu. Gimana itu? Ya, baik, alhamdulillah. Memang bisa dimungkinkan kalau yang sudah pengalaman menjadi reviewer berbagai jurnal itu memang sudah punya firasat, mungkin sudah punya feeling ini kayaknya nggak benar misalkan. Bahkan kadang-kadang, jangankan itu sampai data, kadang-kadang halaman mana yang kita sitasi aja diminta. Hmm. Ini disitasi di bagaimana halaman berapa, itu disuruh mencantumkan, disuruh mencari begitu. Ada yang seperti itu, sampai ketat seperti itu ada. Makanya itu kan tergantung reviewernya. Tapi kalau reviewernya kebetulan dapat yang longgar, ya mungkin itu bisa lolos. Tapi kembali ke etika. Dan Eh, saran dari reviewer saya, kan reviewer kan nggak satu saja, Dra. Yang ya, satu nggih. lolos, yang lain nggak lolos itu terjadi kak. Ya, bisa, Bro. Kadang-kadang kalau levelnya dua, yang satu reject, yang satu bisa dipublikasikan dengan cara diperbaiki, maka biasanya editor memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk merevisi dan nanti diberikan ke reviewer yang lain untuk putaran berikutnya. Oh, Seperti itu. jadi syaratnya dipublikasi menurut pengalaman kamu, Hmm. jurnal kamu yang sudah mencapai 30 dan pagi tadi katanya kamu sudah selesai satu lagi, mungkin akan Alhamdulillah. 31 mudah-mudahan. Eh, ini
harus di tangan dua reviewer semuanya agree, tidak ada dissenting opinion, tidak ada perbedaan pendapat dalam review itu, atau cukup satu lalu publish gitu. Harus dua-duanya, Prof. Harus dua-duanya. Kalau satu ditolak, satu diterima dengan revisi, maka nanti di apa masih satu putaran lagi untuk menyelesaikan revisian yang diminta reviewer yang menerima tadi. Gitu. Hmm. Terus Lalu biasanya nanti dicarikan reviewer lagi itu. hmm, kalau Dan misalnya putaran kedua yang satu tetap menolak, itu akhirnya pernah kamu mengalami itu? ya pernah ada yang seperti saya ceritakan itu karena menyebutkan institusi itu jadi itu sampai 4 kali putaran sampai sekarang belum di apa belum benar-benar selesai revisinya masih proses Masih diinformasikan dicarikan. Tapi ya masih dicarikan. itu posisinya yang satu sudah menerima, yang satu belum, atau dua-duanya belum? Eh, Satu menolak, satu menerima dengan revisi, Prof. Jadi putarnya sampai lama, sampai ini sudah putaran keempat ya diinformasikan terakhir pengalaman saya itu satu putaran lagi itu penentu. Hmm. Loh, oh begitu ya. Jadi memang kalau keluar untuk dipublish itu memang harus disetujui oleh dua reviewer. Betul. Walaupun itu diputar-putar-putar begitu. Ya. Ya, dan bagaimana itu mereview karya orang itu kan nggak tahu ini punya siapa gitu, Dra. Ya, tidak ada namanya, Prof. Blind review, Prof. Jadi setiap artikel jurnal yang bagus itu pasti dia tidak membolehkan nama itu dicantumkan ketika mengirim, ketika submit. Jadi siapa yang mereview, siapa yang direview, review kita juga nggak tahu. Bahkan saya sendiri sebagai reviewer pun nggak tahu sih yang saya review itu punya siapa, gitu. Tapi kadang-kadang kamu kan menduga. Ya, ya bisa menebak-nebak, Prof. Ini kayaknya orang kampus ini dari citasinya kan udah nampak. Oh, Tapi oh, nggak tahu orangnya, nggak tahu nama orangnya, begitu. tahu nama orangnya. Sitasinya nampak itu kecenderungannya dia Ya. banyak sitasi dari kelompok itu gitu ya, dari kelompok Ya, ada tersebut. dia mensitasi dan dari kampus itu gitu. Nah, itu kan berarti kan oh ini dari kampus sana ya pikir saya gitu, tapi nggak tahu orangnya siapa itu. Nah, dan soal sitasi, Dra, apakah bisa sitasi itu juga difabrikasi dalam arti dimobilisasi? Misalkan saja ada instruksi birokrasi, hai, bikin sitasi dari kampus sendiri supaya kampusnya itu terkenal gitu. Bisa nggak itu? Jadi pengalaman saya untuk H-Index itu memang kalau sitasi itu tidak boleh jomplang, Rob. Jadi kalau kita misalkan punya 5 artikel, yang satu disitasi sebanyak mungkin, sementara yang sisanya itu tidak pernah ada yang mensitasi, maka itu H-Index-nya juga nggak naik-naik gitu. Yang naik cepat itu ketika semua artikel kita tersitasi secara merata, itu cepat H-Index naik. Dan itu kan sudah saya buktikan, kami kan tahu peningkatan itu. Jadi tips dan trik untuk citasinya biar cepat naik H-Index-nya, maka ya memang citasi kita itu harus merata. Namun memang secara etika memang citasi itu ya kalau memang tidak diperlukan ya nggak perlu disitasi gitu. Ya, tapi Biar alami gitu. ya maksud saya ada gerakan sitasi. Ya tentu saja sitasinya yang perlu, tapi digerakkan gitu loh maksud saya. Kemudian kalau itu misalkan jomplang itu gimana maksud kamu? Merata itu antar satu artikel jurnal kamu atau antar sitasi dalam kampus itu dan luar kampus begitu? Tidak ada patokan dari mana yang mensitasi, Prof. Ini Hmm. kalau kita punya dokumen 30 misalkan, maka ketika yang 5 dokumen disitasi oleh banyak dokumen yang lain, sementara sisanya yang 20 nggak ada mensitasi, maka seperti ini tidak akan tinggi biasanya H-Index-nya. Ya, Harus ya. rata begitu, Prof. Nah, kan itu Hmm. kita akan mengamati terus pergerakan H-Index itu. Oh, Ya, ternyata ya, ya. Dan itu ya, ya. Itu artinya metriknya. kalau nggak merata bahwa ilmu kamu itu sebetulnya belum merata gitu ya. Bisa jadi begitu, Prof. Jadi, Gitu. oh kamu mengamati itu ya. Ya, diamati kan ada metriknya di Scopus kita cek terus kan kolaborasinya berapa, indeknya berapa, yang Ha, citasi berapa dokumen itu udah semuanya sudah dijelaskan di situ. Makanya penting untuk memahami hal itu. oh, ya kan bisa juga bikin gerakan. Hei, di sitasi ya Bisa, kamu 5 sudah di banyak sitasi. Yang misalkan 10 belum banyak. Ayo gerakan di situ dong. Nah, bisa banget, Prof. Alhamdulillah itu bisa banget. Ya, cuman kadang-kadang masalahnya bukan bagaimana mengambil citasi, masalah menerbitkan itu juga nggak mudah sehingga
orang yang menerbitkan Scopus kadang-kadang nggak terpikiran untuk mensitasi lagi karena apa sudah bingung, pusing memikirkan bagaimana supaya terbit. Itu permasalahan utama, Bro, bukan masalah citasinya. Nah. Mau menerbitkan Scopus lagi itu susah sehingga apa yang mau disitasi kalau tidak bisa terbit gitu loh. Nah, di situ. Ya, 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 ya. Dan Scopus itu yang dihargai untuk HI Ya, itu kan ya, citasi jurnal yang juga terbit di Scopus. betul. Nah, itu masalahnya, Bro. Nah. Citasi itu gampang-gampang saja, tapi mau menerbitkan itu susah. Apa yang mau disitasi kalau nggak terbit gitu di Scopus gitu. Gitu. Ya, yang paling rawan berpengalaman kamu itu apa? Yang paling kamu bekerja berkali-kali baru sukses di samping yang lain misalnya kamu oh bagian ini gampang suksesnya. Misalkan apakah itu abstrak, kemudian introduction, kemudian conclusion itu apa? Yang paling Susah rawan, nih. paling menentukan di jurnal itu. Biasanya lebih ke memang ke background, Rob. Ke background, tema itu yang unik-unik itu yang disukai biasanya. Nah, sejak dulu saya kalau bimbing mahasiswa kan selalu latar belakang atau Betul, background itu harus mencerminkan kesenjangan praktek, kesenjangan teori, kesenjangan hasil penelitian. Itu kalau dipegang teguh saya kira betul, menolong Rob. itu. Betul nggak? Betul. Kalau backgroundnya sudah bagus, temanya unik, itu memang nanti masalah yang lain itu dibimbing sama reviewernya. Ini tolong gini, 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 seperti itu. Wadah yang anu Dra, kamu Ada yang memang, menghadapi pembimbing yang helpful, ya, yang membimbing ada juga yang mungkin ketus Dra. Nggak. ya betul, Rob, berbeda-beda. Kalau dia memang perhatian banget, senang dengan itu, dipuji dulu. Ini bagus, cuman kamu harus memperbaiki bagian ini, nih, gitu. Ya itu akan tetapinya itu selalu ada. Apalagi kalau kalau apa kalau di awal itu sebenarnya actually misalnya actually your your journal your topic is very good but gitu you have to do lot of work more misalnya saja. Nah ini kan luar biasa itu. Ya Oke. oke lah. Saya kira Ya, ini tip yang bagus Dra, untuk oke. teman-teman kita. Insya Allah mudah-mudahan kamu anu, publish terus, nggak usah Amin, mikir yang amin. lain-lain ya. Dan Siap, Rob. supaya apa saya ikut keserempet-serempet lah gitu. Kan Prof yang membimbing saya, orang tua asuh saya di UNJ membimbing saya. Dari nggak bisa menulis, alhamdulillah dengan izin Allah sampai seperti ini. Ya Begitu, oke, Pak. kita bersyukur. Nah, baiklah para pemirsa, terutama dosen muda, dosen setengah tua, dan dosen tua, perhatikan kalau akan mempublikasi jurnal. Ikuti kita terus supaya mendapatkan tip untuk publish jurnal yang bereputasi dan berindeks Scopus. Saya dulu waktu jadi rektor membuat tagline publish or perish. Bukan saya yang buat, saya hanya meniru di sini di negara maju sudah lama itu diterapkan. Terima kasih Indra. Siap, Dan ketemu lagi ya minggu depan. siap. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.